Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang statistika, yaitu mengenai pengertian dasar statistika. Baik, langsung saja kita masuk materi pertama mengenai datum, data, dan statistika. Perhatikan gambar ini yang di layar. Sini ada tabel yang menyatakan rekap jumlah sekolah berdasarkan kabupaten dan jenjang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Jadi ini provinsi kabupaten dan kota. Di sini ada salah satunya yaitu Kota Palu. Ya, SD-nya 167, SMP-nya 47, SLB-nya 5, SMA-nya 26, SMK-nya 27. Nah, salah satu SMK di Kota Palu dari 27 sekolah adalah SMK Negeri 8 Palu. Selain SMK-SMK yang lain, baik itu yang negeri maupun yang swasta. Nah, untuk SMK Negeri 8 Palu yang berada di sini salah satunya itu disebut datum, ya. SMK Negeri 8 Palu, SMK Negeri 1 Palu, SMK Negeri 2 Palu dan seterusnya, itu masing-masing itu disebut datum. Nah, sedangkan kumpulan sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, ya, semua ini itu disebut data, ya. Jadi kalau masing-masing satu persatu sekolahnya itu disebut datum, sedangkan kumpulan semua ini namanya data. Supaya lebih mudah dipahami, perhatikan nih. Jadi di sini ada masing-masing sekolah, SMK Negeri 1 Palu, SMK Negeri 2 Palu, SMK Negeri 8 Palu dan seterusnya. Ini masing-masing disebut datum. Jadi ini datum. Begitu juga kalau misalnya SMA Negeri 1 Palu, ini juga disebut datum, ya. Nah, semua ini ketika digabung atau dikumpulkan yang tersedia di tabel tadi, itulah yang disebut data, ya. Jadi kumpulan semua ini, ya, kumpulan dari sekolah-sekolah atau datum-datum ini yang disebut data. Sehingga bisa kita lihat pengertian dari datum itu sendiri adalah masing-masing keterangan. Jadi keterangan yang dimaksud di sini SMK Negeri 1 Palu, SMK Negeri 2 Palu, karena di tabel tadi itu menyatakan data sekolah, ya. Nah, sedangkan data itu adalah kumpulan keterangan-keterangan tersebut. Jadi kalau masing-masing keterangan itu disebut datum, sedangkan kumpulan keterangan-keterangannya itu disebut data. Jadi masing-masing ini datum, sedangkan kumpulan semua inilah yang disebut data. Atau data itu adalah kumpulan datum. Ya, dengan kata lain, data adalah bentuk jamak dari datum. Ya, jadi kumpulan dari datum-datum ini semua itu yang disebut data. Ya, jadi itu pengertian dari datum dan data. Selanjutnya kita lanjut. Dari data ini, ya, itu biasanya disajikan yang diperoleh data itu dalam bentuk dua. Ya, dalam bentuk dua. Yang pertama itu yang disajikan itu berupa bilangan atau angka, ya. Sedangkan yang kedua berbentuk kategori atau sifat, ya, yang disajikan. Nah, ketika penyajian data ini dalam bentuk bilangan atau angka, inilah yang disebut dengan data kuantitatif, ya. Nah, jadi data kuantitatif itu adalah apabila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka, ya, berupa bilangan atau angka.
Nah, ini yang dinamakan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Jadi kalau dalam tabel ini ya, jadi ini yang namanya menghitung. Ya, jadi menghitung misalnya yang memiliki ukuran sepatu 30 itu adalah sebanyak 5, maka dihitung 1 2 3 4 5, jadi 5. Yang memiliki ukuran 31 ukuran sepatunya itu berarti sebanyak 8 orang. Ini hasil menghitung siswa yang memiliki ukuran sepatu 31. Nah, itulah data kuantitatif. Sedangkan data yang disajikan berupa kategori atau kriteria atau sifat-sifat itu disebut data kualitatif. Jadi data kualitatif yaitu apabila data yang ada bukan berupa bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau paparan kualitas dari suatu objek. Ya, itu data kualitatif. Jadi ada dua, data kuantitatif atau data kualitatif. Itu data. Selanjutnya kita lihat alur berikut ini. Jadi pertama di sini ada pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Jadi pengumpulan data itu ada beberapa, apakah wawancara, apakah angket, apakah kuesioner, apakah langsung pengamatan langsung, ya, pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data maka dilanjutkan dengan penyajian data. Jadi tadi tabel-tabel yang kita perhatikan pada slide-slide sebelumnya itu penyajian data. Nah, dari penyajian data ini selanjutnya yaitu namanya pengolahan data. Jadi pengolahan data apakah dengan mencari rata-ratanya dan seterusnya. Nah, dari pengolahan data ini maka bisa ditarik kesimpulan. Ya, ditarik kesimpulan dari data yang ada. Nah, dari proses ini, alur ini, inilah yang namanya statistika. Ya, dari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Itulah statistika. Ya, dari 4 prosesnya itu alur ini, itulah statistika. Kita lanjut, populasi dan sampel. Perhatikan kasus berikut ini. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang jenis olahraga yang disukai seluruh pelajar SMK di Kota Palu. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara kepada pelajar SMK yang ada di Kota Palu. Namun, karena keterbatasan biaya, waktu, dan serta tenaga, maka peneliti tersebut melakukan penelitian terhadap pelajar di beberapa kelas dan beberapa SMK. Jadi di sini dia peneliti melakukan penelitian untuk seluruh pelajar SMK di Kota Palu. Namun karena keterbatasan ini, biaya, waktu, dan tenaga, maka peneliti itu hanya melakukan penelitian di beberapa kelas dan beberapa SMK di Kota Palu. Nah, dari kasus ini, maka kita perhatikan seluruh pelajar SMK di Kota Palu ini disebut populasi. Untuk di kasus ini ya. Sedangkan pelajar di beberapa kelas dan beberapa SMK di Kota Palu disebut sampel. Ya, jadi keseluruhan SMK di Kota Palu, pelajar SMK di Kota Palu disebut populasi. Nah, sedangkan sebagian ya pelajar
di beberapa kelas dan beberapa SMK di Kota Palu telah disebut sampel. Nah, untuk lebih mudah memahami antara populasi dan sampel, perhatikan gambar ini. Jadi ini populasi, target populasinya. Nah, dengan ruang lingkup yang cukup luas, ya, dan sasarannya itu banyak, maka karena dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka dari target semua ini diambil beberapa orang, ya, sehingga ini yang disebut populasi seluruh target ini, sedangkan yang dilakukan penelitian yang sebagian dari populasi ini yang disebut sampel. Nah, dari penjelasan ini maka bisa kita perhatikan pengertian dari populasi adalah seluruh unsur yang terdapat di dalam objek penelitian. Jadi seluruh unsur objek penelitian. Nah, unsur tersebut dapat berupa orang, benda, atau unit-unit apapun yang terkandung dalam penelitian. Nah, selanjutnya sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya, ya. Jadi populasi itu seluruh unsur objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi. Nah, sebagian anggota populasi dipilih ini menggunakan prosedur tertentu. Nah, sehingga dapat diharapkan dengan walaupun dilakukan penelitian hanya sebagian anggota populasi, hasilnya itu dapat mewakili populasinya itu sendiri. Itu sampel, ya. Nah, yang sering kita saksikan sendiri, yang sering kita simak itu kalau misalnya adik-adik melihat pada saat pemilu. Nah, setelah dilakukan pemilihan, maka dalam kurun waktu berapa jam itu rata-rata di stasiun TV sudah menayangkan hasil quick count atau perhitungan cepat, ya, perhitungan cepat. Nah, kenapa bisa dilakukan perhitungan cepat? Karena dilakukan dengan cara sampling atau mengambil sampel. Nah, dalam pengambilan sampel itu tidak sembarangan sampel yang diambil, ya. Dia membutuhkan prosedur tertentu dalam pemilihan sampel sehingga ketika hasil dari perhitungan cepat itu tidak jauh melenceng dari yang sebenarnya, ya. Jadi itu materi kita tentang statistik pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semangat pagi!